Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumarlinda. Saya salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan materi melalui video pembelajaran untuk mata kuliah Business Intelligence untuk submateri atau bab dari konsep Business Intelligence. Di Industrial Revolution 4.0, teknologi informasi dan bisnis era digital berkembang sangat pesat. Ada beberapa istilah yang akhir-akhir ini sering kita dengarkan, yaitu tentang artificial intelligence, kemudian big data, cyber physical system, dan high performance computing. Tentunya di sini ada pertanyaan, apa kaitannya keempat istilah ini dengan business intelligence? Baiklah, kita jelaskan satu persatu kaitan dari beberapa istilah ini dengan business intelligence. Yang pertama adalah artificial intelligence atau AI. Ini merupakan tools untuk meningkatkan analisis business intelligence dengan memanfaatkan machine learning dan analisis prediktif. Kemudian yang kedua adalah big data. Ini sebagai sumber data pada business intelligence. Yang ketiga, cyber physical system, ini menjaga keamanan pada business intelligence. Dan yang keempat adalah high performance computing, ini berfungsi untuk meningkatkan performa pemrosesan data pada business intelligence. Kita akan bahas lebih detail tentang artificial intelligence. Ini merupakan salah satu bidang ilmu yang berfokus pada pengembangan sistem komputer, sehingga dapat melakukan tugas-tugas selayaknya seperti tugas sebagai manusia, sehingga dia memerlukan kecerdasan manusia. Contoh dari AI ini adalah yang pertama, ChatGPT, yang tentunya saya yakin semua sudah pernah mengakses ChatGPT ini. Pastinya sudah merasakan manfaatnya untuk kegiatan proses pembelajaran, penelitian, dan lain-lain. Jadi dengan aplikasi ChatGPT ini, yang merupakan salah satu dari AI, ini kita dapat memudahkan pekerjaan kita. Kita bisa tanya jawab, diskusi dengan ChatGPT ini, sehingga ketika kita memerlukan data atau informasi, ChatGPT ini akan menjawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Bahkan kita juga bisa memerintahkan atau minta tolong kepada ChatGPT ini untuk melakukan sesuatu dengan membuat sebuah deskripsi. Contoh yang berikutnya adalah Quillbot. Ini merupakan aplikasi AI juga yang bisa kita gunakan untuk membuat parafrase sebuah kalimat atau beberapa kalimat. Dan contoh yang ketiga adalah Humata. Ini bisa kita gunakan untuk skimming ketika kita ingin membaca sebuah naskah, artikel, atau sebuah publikasi, kita cukup mengupload artikel tersebut, kemudian kita mencari tahu apa isi dari artikel tersebut tanpa memerlukan waktu yang lama. Pada intinya, tujuan utama dari AI ini adalah membuat mesin-mesin ini mampu belajar, memahami, merencanakan, dan beradaptasi. Yang selanjutnya adalah big data. Ini istilah yang merujuk pada volume yang besar dan kompleks dari data yang tidak dapat diolah dengan cara tradisional atau konvensional.
Ada 7 karakteristik untuk big data. Yang pertama adalah volume. Artinya big data ini merupakan data yang banyak dan kompleks. Ukurannya bisa mencapai terabyte, petabyte, bahkan exabyte. Yang kedua adalah variety. Ini big data ini terdiri dari banyak ragam dan jenis data. Contohnya adalah data dalam bentuk teks, gambar, audio, video, bahkan kumpulan dari gabungan dari beberapa jenis data itu yang sering kita sebut dengan multimedia. Kemudian yang ketiga, V yang ketiga adalah velocity. Velocity ini adalah kecepatan pertumbuhan data atau data dikumpulkan dan diproses dengan kecepatan yang tinggi. V yang keempat adalah value. Nilai atau manfaat dari data menjadi fokus penting dalam analisis big data. Dan yang kelima adalah veracity. Ini merupakan keandalan dan kebenaran dari big data. Yang keenam adalah variability. Ini menunjukkan fluktuasi dalam data. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah visualisasi. Representasi grafis atau gambaran visual dari data atau informasi. Yang ketiga adalah cyber physical system. Kita bisa melihat contoh dari cyber physical system atau sering disebut sebagai CPS. Contohnya adalah manufaktur otomatis dan smart grid. Di sini ada manufaktur otomatis tentang produksi mobil maksud saya. Yang bawah ini adalah smart grid. Ini jaringan kelistrikan yang sangat cerdas dengan kemampuan monitoring dan kontrol yang tinggi. Jadi CPS ini menciptakan entitas yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara real time dengan lingkungan fisik dan merespons secara otomatis. Yang selanjutnya adalah high performance computing. Contohnya di sini adalah simulasi cuaca dan iklim, simulasi struktur material, analisis big data, dan lain-lain. Jadi high performance computing ini adalah salah satu bidang ilmu komputer yang berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan sistem komputer yang memiliki kinerja yang sangat tinggi. Nah, tujuan utama dari HPC ini atau High Performance Computing ini adalah untuk memberikan kemampuan komputasi yang sangat tinggi atau superkomputasi yang digunakan untuk menangani masalah-masalah yang kompleks. Nah, sekarang kita akan memahami lebih detail tentang business intelligence. Business intelligence atau sering disebut sebagai dengan singkatan BI itu adalah seperangkat alat terintegrasi yang digunakan untuk mendukung transformasi data menjadi informasi untuk mengambil atau untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi business intelligence ini menganalisis kinerja suatu organisasi untuk meningkatkan daya saing organisasi tersebut. Mari kita lihat bersama, di sini ada sebuah gambar diagram business intelligence. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian raw data dan database, kemudian data warehouse, dan yang ketiga ada business intelligence tools. Tentunya di sini ada end user.
Selanjutnya pada raw data dan database. Kita perlu mengetahui dulu apa itu raw data. Raw data itu adalah data mentah. Artinya di sini belum mengalami pemrosesan. Nah, raw data itu akan disimpan dalam database. Kita perhatikan bagian sebelah kiri dari gambar ini. Di sini ada data call center yang disimpan dalam tabel customer, kemudian ada data supply chain yang disimpan dalam database inventory, kemudian ada data point of sales disimpan dalam database sales. Ketiga database ini akan disimpan dalam data warehouse. Nah, data warehouse ini merupakan sistem yang dirancang untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dari sumber yang berbeda. Nah, tujuan menyediakan platform ini yaitu optimal untuk menganalisis dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Kemudian data-data yang ada di warehouse ini, di data warehouse ini akan diproses, kemudian akan menghasilkan hasil informasi berupa grafik, berupa tabel, berupa forecasting, dan data mining, dan kemudian hasil ini akan disajikan kepada end user. Nah, untuk lebih bisa memahami tentang data warehouse yang merupakan bagian dari bisnis intelligence, kita bisa melihat dari gambar berikut ini. Arsitektur data warehouse itu terdiri dari 4 bagian, yaitu data source, kemudian data storage, kemudian OLAP engine, dan yang terakhir bagian front end tools. Data operasional akan disimpan dalam beberapa database yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber data. Nah, kemudian database tersebut akan dilakukan proses ekstraksi data, yaitu proses mengambil dan menarik informasi tertentu dari sumber data. Kemudian akan dilakukan juga transform data, yaitu proses pembersihan data, normalisasi, dan agregasi. Yang selanjutnya di sini juga akan ada proses load data, yaitu pemrosesan data, dan refresh data atau pembaruan data. Nah, selanjutnya data-data yang sudah dilakukan beberapa proses itu akan disimpan dalam data warehouse. Yang selanjutnya, data warehouse itu akan disimpan kembali berdasarkan kebutuhan departemen atau bagian-bagian dalam data mart. Selanjutnya, dari data warehouse tersebut akan dilakukan online analytical process atau OLAP engine dengan machine learning, sehingga akan menghasilkan analisis, query, report, dan data mining pada front-end tools. Nah, ini yang kita lihat ini adalah flow of business intelligence. Dimulai dari yang paling bawah, di sini ada database, web, paper, file, dan eksperimen. Ini bisa ini merupakan sumber data yang bisa diakses oleh DBA atau database administrator. Kemudian DBA itu melakukan data processing dan integrasi di dalam data warehouse. Kemudian akan dilanjutkan dengan eksplorasi data yang meliputi statistical summary,
query, dan reporting. Kemudian data analis akan menganalisis penemuan informasi dengan data mining. Selanjutnya, bisnis analis di sini akan menganalisis presentasi data dengan teknik visualisasi. Dan yang terakhir, end user akan mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, pada intinya, semakin ke atas akan semakin mampu memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Ini lebih penjelasan lebih singkat tentang bisnis intelligence. Jadi pada intinya, bisnis intelligence itu terbagi dari 3 part. Yang pertama adalah data, kemudian proses, dan yang terakhir adalah knowledge. Data di sini adalah database yang akan disimpan dalam data warehouse, kemudian diproses dengan data mining menggunakan machine learning dan self computing, sehingga akan menghasilkan pengetahuan berupa decision mapping, classification, dan clustering. Nah, ini adalah proses dari data menjadi informasi sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang nantinya berguna bagi end user. Kemudian ini alur pemrosesan data pada business intelligence dimulai dari adanya data, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dalam database, kemudian dari beberapa database nanti akan disimpan dalam data warehouse, kemudian database ini akan diolah menjadi data mining, dan pada akhirnya akan disajikan dalam data visualisasi yang nanti akan dapat digunakan sebagai membantu atau mendukung pengambilan keputusan. Oke, kita skip. Kemudian tentang data mining. Data mining ini adalah disiplin ilmu dengan tujuan menemukan, menambang pengetahuan dari data atau informasi. Kita berikan contohnya di sini tentang mana yang data mining dan mana yang bukan. Pada kolom sebelah kiri, di sini bukan data mining. Ketika kita mencari nama Yudo Purnomo pada medsos Facebook. Begitu pula ketika kita mencari informasi tentang bunga pada Google. Nah, akan menjadi data mining ketika informasi tersebut akan lebih jelas, seperti menemukan bahwa beberapa orang yang bernama Yudo dan Purnomo adalah orang Jawa. Nah, ini disebut sebagai data mining. Begitu pula ketika proses pencarian kata bunga, ya, kayaknya adalah bunga. Kemudian di sini nanti untuk data mining yang dihasilkan adalah mengelompokkan dokumen web kata bunga sesuai dengan konteksnya. Apakah itu bunga bank, bunga tanaman, atau bunga nama orang. Ini proses data mining. Proses dari data mining dimulai dari data yang tersimpan dari beberapa database, kemudian dilakukan pembersihan data kemudian disimpan dalam data warehouse, kemudian teks relevan data, kemudian ada proses data mining menghasilkan pattern evaluation, akhirnya menghasilkan sebuah knowledge atau pengetahuan. Pada intinya proses ini bersifat iteratif. Jadi langkah-langkahnya dapat disesuaikan berdasarkan pengalaman dan analisis. Nah, data mining ini tidak hanya sekedar menerapkan algoritma, tetapi memerlukan beberapa pemahaman tentang suatu bisnis. Nanti ada beberapa materi yang saya skip, ya.
Nanti kita lanjutkan yang penting-penting. Nah, ini adalah contoh-contoh atau jenis dari data mining ya, bagian dari data mining. Ini bisa berupa description, estimation, predictive, classification, dan clustering. Kemudian ini adalah top 10 algorithm. Ada C4.5, kemudian ada K-mean, ada CVM, a priori, EM, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri di sini. Nah, kemudian kita menuju ke contoh dari aplikasi Business Intelligence. Yang kita contohkan di sini adalah salah satu perusahaan teknologi yang ada di dalam negeri yang memanfaatkan Business Intelligence. Salah satunya adalah Gojek. Anda bisa mencontohkan yang lain, ada Grab, ada Maxim gitu ya. Ini merupakan perusahaan teknologi yang memanfaatkan Business Intelligence. Jadi dari bisnis intelijen Gojek ini bisa melihat perilaku kebiasaan pelanggan atau pengguna dalam hal ini konsumen dan mitra ya. Ini nantinya akan diolah dan dianalisis akan menjadi informasi yang berfaedah untuk organisasi. Maksudnya organisasi adalah di sini adalah untuk Gojeknya itu sendiri. Nah, untuk contoh aplikasi bisnis intelijen di Gojek pada saat bulan Ramadan ini ada beberapa. Yang pertama adalah pertumbuhan permintaan lokasi pick up selama Ramadan. Di sini kita bisa lihat dari gambar ini ada beberapa titik ya. Titik di sini adalah masjid-masjid di daerah Jakarta yang di sini yang paling banyak membutuhkan penjemputan pick up ya. Penjemputan adalah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Di sini mencapai 277,2%. Kemudian yang terkecil adalah di Masjid Al-Atiq yaitu 30,1%. Ini bisa diartikan bahwa jamaah ya yang paling banyak jamaahnya di daerah Jakarta ini adalah di Masjid Agung Sunda Kelapa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah presentase perubahan jumlah order GoFood 4 minggu sebelum Ramadan. Anda bisa lihat di sini. Yang selanjutnya di sini ada aplikasi satu. Kalau kita melihat di sini ada gambar orang ya. 1 dari 4 orang berwarna biru, artinya yang berwarna hijau. Yang hijau ini adalah orang yang memesan di waktu sahur di antara jam 2 sampai jam 4. Kemudian untuk yang berbuka itu ada 3 orang. Itu pemesanan waktunya di antara jam 3 sampai jam 5. Artinya di sini bahwa pelanggan ini paling banyak memesan makanan di Gojek itu pada saat berbuka. Ketika pada saat sahur itu hanya 1. Nah, ini bisa dibuat pengambilan keputusan. Oh, berarti untuk ready para Bank Gojeknya itu untuk di saat soal itu tidak terlalu banyak ya, tidak apa-apa karena pemesannya atau pelanggan yang pesan itu cuma sedikit. Nah, berarti pada saat mau berbuka itu dibutuhkan banyak para abang Gojek untuk standby menerima order untuk pemesanan GoFood. Nah, ini yang berikutnya adalah beberapa kata yang umum digunakan ya pada saat bulan Ramadan. Ada kata THR, ada puasa, buka, selamat berbuka, nitip, dan lain-lain. Ini kata yang sering dilontarkan atau dituliskan ya dalam masa bulan Ramadan. Kemudian beberapa kata penggunaan yang turun di saat bulan Ramadan itu ada malam, ada pacar, ada kopi, nonton, goreng, boros, sate, dan lain-lain. Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian ini adalah
contoh software untuk business intelligence. Yang pertama adalah Dentao Data Integration, kemudian yang kedua ini ada Rapid Manner. Nah, untuk materi kali ini, untuk materi business intelligence, saya kira penjelasannya sudah cukup ya. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa business intelligence ini perannya sangat penting dalam mengubah cara organisasi memahami dan menggunakan data untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah dengan menyajikan informasi yang terstruktur dan mudah dimengerti, bisnis intelijen memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Semoga dengan pemahaman yang mendalam tentang bisnis intelijen ini yang telah kita sampaikan, Anda semua dapat mengaplikasikan konsep dan alat-alat yang secara efektif dalam konteks bisnis. Dengan memanfaatkan bisnis intelijen diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan responsif. Itu aja kesimpulan dari penjelasan materi tentang bisnis intelijen pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.